Oke, baik, silakan untuk mempresentasikan naskah skripsinya, abstraksinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Hartono, MPD, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Dr. Imran Fauzi, MPDI, selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Ahmad Winarno, MPDI, selaku dosen pembimbing. Dan yang terhormat Bapak Ahmad Munir, STDI, MPDI, selaku sekretaris sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sofi Sinta Nuria akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Strategi Dekatmat pada Pembelajaran Tematik Terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Konteks penelitian ini adalah sebagai bentuk variasi dalam proses pembelajaran mengajar, kemudian mempermudah peserta didik dalam belajar untuk membangkitkan semangat, motivasi, percaya diri agar lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran tematik. Selain itu, pembelajaran penerapan strategi Indekasmat di MIMA 26 Al-Falah ini sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum maksimal karena kesulitan guru dalam mengkaitkan strategi Indekasmat dengan pembelajaran tematik. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis tertarik mengkaji pada fokus penelitian yang pertama, yaitu bagaimana penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Fokus yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan dari penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi penerapan strategi Indekasmat pada pembelajaran tematik kelas 4A MIMA 26 Al-Falah Sundarjo Ambulu tahun pelajaran 2021-2022. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui 3 jalur atau 3 kegiatan. Yang pertama dengan reduksi data, yang kedua dengan penyajian data, dan yang terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah menerapkan strategi pembelajaran Indekasmat dalam pembelajaran tematik melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk tahap perencanaan yaitu meliputi guru menyusun RPP secara mandiri yang dimonitoring langsung oleh kepala madrasah. Untuk tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh guru yaitu menerapkan strategi Indekasmat dengan melalui langkah-langkah strategi tersebut. Siswa juga lebih terlihat sangat aktif dan antusias dalam proses pembelajaran.
Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat ukur tes dan non-tes. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofi Sintabila. Panggilannya Sofi. Iya. Oke. Berapa lama telitinya Sofi? 1,5 bulan, 45 hari. 5 hari. Berapa kali ke sekolah? Masa 45 hari ke sekolah terus? Minimal 1 minggu itu 1 kali. Berarti berapa kali? Berarti 4, 6. 6 kali. 6 kali ke sana. Pembelajaran yang diobservasi berapa kali? 2 kali 2 kali. pada proses pelaksanaan. Oke, 2 kali. Pakai indeks karmat semua. Oke. Oke, yang mau kamu teliti itu strategi indeks karmatnya atau pembelajarannya? Strateginya. Strateginya. Coba di temuannya di RPP-nya. Sesuai sintaks belum? Temuan yang satu apa? Rumusan masalahnya apa yang nomor 1? Perencanaan. Coba baca di abstrak itu apa itu? Bagaimana? Persiapan. Persiapan perencanaan. Perencanaan. Itu kok persiapan? Iya, mohon maaf saya lupa. Masalah. Oke. Perencanaan. Kalau perencanaan tentang strategi berarti hasilnya perencanaan tentang strategi. Hasilnya kok perencanaan pembelajaran? Apa bedanya perencanaan strategi sama perencanaan pembelajaran? Coba urutan sintaknya untuk indeks kasmat itu apa? Apa aja? Yang pertama, guru itu menyiapkan media kartu. Media kartunya itu ada kartu soal dan kartu jawaban. Ada di mana itu uraian perencanaannya itu? Ada di kajian. Hah? Di kajian teori halaman. Enggak, data lapangannya. Data lapangannya ada di fokus 1 kan? Kalau pelaksanaan ada di fokus 2. Perencanaan. Perencanaan di fokus 1. Gimana? Mana? Ada di halaman 63. 63. Mana yang menentukan medianya ini buat ada vektor? Gak ada. Mana? Sintangnya kan yang satu membuat media, menentukan media, apa kartu tadi kan? Oke. Mana? Ini belum membuat. Ada di halaman 64, Kak. 64. Ya, Wawancara. sehabisnya setelah Jangan wawancara. guru menyusun RPP dan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Tapi sebelum itu siswa diminta untuk mempelajari buku terlebih dahulu. Coba sintaknya apa saja? Buat kartu. Iya, Terus? setelah itu kartunya dibagikan. Sebelumnya Mana data membagikannya sini ada penyalahannya. Ya ada. Ini RPP tok di sini loh. Saya selaku kepala madrasah memonitori kartuan. Kepala sekolah tidak usah ngurusi pembelajaran yang spesifik di dalam kelas. Jadi data itu cukup dari guru kelasnya. Ada nggak rencana itu kamu carikan datanya terus taruh di sini? Ada. Kalau nggak ada dilengkapi. Kalau nggak ada jangan pura-pura nyari, nggak ketemu. Ya coba ya. Nah jadi nanti yang direncanakan itu ya indeks karmatnya. Misalnya di sintaknya ada 5, ya berarti ada 5 proses itu kamu tanyain sama guru. Bu, gimana panjenengan caranya membagi kelompok?
oh kalau saya bagi kelompoknya berdasarkan nomor urut absen, atau misalnya berdasarkan abjad, atau misalnya menggunakan angka yang berhitung, itu bagian dari rencana. Nah nanti dicek di pelaksanaannya apakah begitu atau berbeda. Oh yang direncanakan pakai angka ternyata pakai nomor urut karena kondisi kelasnya tidak memungkinkan misalnya. Itu disampaikan. Di rencananya ada RPP juga kan, pembukaan, pelaksanaan, penutup, atau kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Itu pembelajaran. Berarti yang kamu tulis itu di pembelajarannya, bukan di indeks kan? Nah, termasuk evaluasinya kok tes dan non tes. Yang ada teliti kan indeks kakmatnya. Harusnya evaluasi tentang bagaimana penerapan indeks kakmatnya. Bagus enggak? Gitu. Nah, untuk bagusnya bisa misalnya disesuaikan apakah di rencana dan pelaksanaan sesuai, gitu ya. Itu dievaluasi sehingga nanti penelitian ini memunculkan rekomendasi. Oh, indeks kakmat itu kalau dalam pembelajaran matematik bagus asalkan kondisinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, enggak bagus kalau kondisinya 1, 2, 3. Jadi yang dievaluasi itu bukan hasil belajarnya anak, tapi indeks kan. Kamu yang mau diteliti indeks kakmatnya, strateginya. Ya, kok bisa sampai ke tes dan non tes? Berapa lama bimbingan? Katanya Pak Win tidak pernah datang, terus datang minta ACC. Ini loh. Kenapa? Kira SPP nih, anu katanya. 1.700. Bayar sendiri om. Bayarin suara. Susu. Ini tidak matang datanya. Tidak apa-apa, wis kartu. Nanti diperbaiki. Baik, saya kira itu kurang dari saya. Silakan kepada Bapak Dr. Informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang saya hormati Bapak Presiden Dr. Hartono PD, kemudian komisi pendamping, ya, Dr. Winarno, dan sekretaris sidang Bapak di Amanullah MPDI, Mbak Sofi Sinta Mulia, ya, selamat telah melalui tahap terakhir ya. Tapi karena ini kelihatan banget buru-burunya, jadi buru-buru atau tidak itu terlihat dari skripsinya itu ya. Contohnya saja, ini sebenarnya tidak boleh ujian sebenarnya ini Pak Hartono. Ini loh, pernyataan keahliannya sudah ada, bukan? Tidak ada matanya, tidak ada tantangannya, seharusnya dibatalkan seharusnya. Maaf. Tidak ada, toh? Apa? Ada tapi ketinggalan. Maaf ya. Maaf ya, mengampuni tidak. Kalau Pak menguji ulama nggak boleh ujian, nanti kamu ujian ulama. Iya Pak, iya. Sampai kayak juga ada pernyataan keaslian. Tapi kan nggak asli. Berarti kamu takut mengatakan ini asli, kan gitu. Asli udah buat sendiri. Oke. Kalau asli berarti paham tentang isinya ya. Ini catatan saya banyak sekali ini. Oke, langsung saja terkait dengan apa substansi isi. Coba, bagaimana ingin tanya apa perbedaan indeks catch match dan catch short? Saya juga ngajar strategi pembelajaran. Apa perbedaannya? Mirip pelaksanaannya catch short apa indeks catch match di sana? Gimana prakteknya coba? Gurunya? Sebelumnya saya belum mengetahui yang penerapan catch short ini belum. Enggak, di sana penerapan di sana indeks catch match-nya itu seperti apa? Penerapannya. Ya, jadi pertama guru itu menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban sesuai dengan jumlah siswa. Jumlahnya berapa? 20. Siswa 20. Terus Kemudian setelah itu sebelum memulai pembelajaran penerapannya, siswa itu diminta untuk kartu itu isinya apa?
Gimana? Kartu yang 20 kartu itu Kartu isinya soal dan kartu jawaban. materinya apa? Soal tentang apa? Pembelajaran tematik. Materinya tentang Materinya tentang aku dan cita-citaku. 20 itu terisi apa saja? Di situ terisi pembelajaran tematik itu ada IPA dan bahasa Indonesia. Di tema tersebut tuh ada Di kartunya. Di kartunya soalnya bahasa Indonesia dan IPA. Contoh. Gini. Contohnya. Contohnya misalkan puisi itu terdiri dari berapa bait? Kartu satunya jawabannya. Gini, Oke, terus setelah kartu ditulis 20 kartu diapakan? Sebelumnya itu siswa diminta untuk ini membuka kembali materi yang sebelumnya diajarkan. Kan indekasma itu tujuannya untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi siswa sebelum memulai itu diminta untuk membaca lagi materi yang kemarin. Oke, Setelah itu siswa guru menjelaskan aturan bermainnya. Setelah itu guru membagikan kartu sesuai dengan jumlah siswa. Secara acak apa dipilih? Membagikannya itu dibagi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok itu misalkan kan ada 1 deret itu siswa untuk ada 1, 2 gitu. Setelah dibagi guru setelah dibagi guru kan sudah menjelaskan aturan bermainnya. Dimulai dengan guru memberikan kode dengan ketukan meja, itu tandanya siswa sudah bisa memulai dengan mencari pasangannya. Karena ini kan kartu soal. Kalau sudah ketemu pasangannya. Nah, siswa diminta untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Maju semua bareng-bareng. Dicocokkan. Gimana? Maju semua bareng-bareng begitu. Tidak, Bapak. Majunya itu satu persatu, satu pasangan. Nah, setelah dicocokkan, ketemu pasangannya, diminta duduk, terus kemudian sesuai dengan pasangannya. Setelah itu satu pasangan diminta untuk maju satu persatu untuk membacakan hasilnya. Nah, ya wes, itu indeks kasmet. Nah, karena mirip dengan karso juga membagikan kartu suruh nempel ke depan sesuai dengan pasangan kategori. Wes, benar. Oke, kemudian memang tanya apa perbedaannya pendekatan, model, metode, strategi, teknik. Pendekatan, model, metode, strategi, teknik. Kamu kan pakai yang strategi. Coba perbedaannya apa? kalau metode itu Pendekatan dulu lah, dari atas dulu. Pendekatan itu proses interaksinya dari guru ke siswanya. Itu mulai pendekatan apa gitu? Terus Pendekatan model itu apa model? Artis. Catwalk. Terus gak tahu model. Metode. Kalau metode itu pada proses pembelajarannya. Ini semuanya proses pembelajaran tuh. Terus gak tahu kelas ya. Kelas strategi. Ini enggak ada, nanti tulis dok ya. Nanti tambahkan. Jadi sebelum kamu menjelaskan tentang strategi kasmet, jelaskan dulu ya sebelum ini perbedaan dengan pendekatan ya, cara pandang, sudut pandang. Kayak contoh pendekatannya konstruktivisme itu pendekatan ya, konstruktivistik ya. Modelnya jadi konstruktivistik, modelnya apa? Kooperatif learning, misalnya itu model kooperatif learning ya. Problem based learning dan seterusnya itu namanya model. Metode ya ceramah, diskusi, itu metode ya. Ini tadi kan guru mau ceramah ya kan, sebenarnya metodenya ceramah ya kan, tapi dikemas dengan indeks kasmet kan gitu. Ceramah yang seperti apa? Menggunakan indeks kasmet. Jadi sebelum ceramah dikasih seperti itu ya. Teknik itu apa teknik?
langkah-langkahnya ini guru membagi kartu dan seterusnya itu namanya teknik. Sintaksnya itu di konteks penelitian apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Sebelum menerapkan indeks itu apa? Untuk apa? Timbang nganggur. Masuk dulu timbang nganggur. Nggak boleh. Apa masalahnya itu? Di konteks penelitian nggak ada masalahnya sama sekali. Mana? Di halaman 6 itu yang strategi Dekasma di Mimadaru Angkala itu dilaksanakan walaupun pelaksanaannya belum maksimal karena kesulitan dulu dalam mengkaji. Indeks itu kan sebagai actionnya tentu. Kok malah kamu itu mengatakan ini yang bermasalah? Indeks itu kan actionnya kan, maksudnya itu apa ya, variabel x-nya kan gitu ya. Masalahnya apa? Untuk apa indeks itu diadakan? Gitu loh. Tidak ada kan? Halaman 5 tuh tidak ada. Langsung salah satu strategi yang diterapkan langsung begitu. Sajikan masalah-masalahnya dulu ya. Untuk apa? Atasi hasil belajarnya atau motivasi belajarnya atau apa gitu. Disajikan, didukung dengan temuan-temuan penelitian jurnal gitu ya. Di penelitian terdahulu ini ini dong ya. Tak tekuk ini tabelnya sampean itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk tabel 6 halaman. Ya. Kenapa sampai tabel 6 halaman? Ya. Nanti itu dirapikan satu spasi saja. Sampai keluar di tabelnya ya, enggak enak dilihat. Yang dibedakan itu apa? Di sini judulnya itu indeks match semua ya kan? Apa perbedaan indeks match di penelitianmu ini dengan yang lain? Perbedaannya itu pada fokus penelitiannya, Bapak. Kalau di penelitian terdahulu itu pada aktivitas belajarnya atau pada hasil belajarnya. Kalau iya, variabel masalahnya. Indeks match-nya. Saya tanyakan itu perbedaan indeks match-nya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu pada langkah-langkahnya, Bapak. Langkahnya beda. Iya. Misal milik Mbak Siti Muskia itu gimana langkah-langkahnya indeks match-nya? Langkah-langkahnya itu kalau di penelitian saya itu kan membagikan kartunya dengan membagikan 2 kelompok. Kalau di Siti Muskia itu langsung dibagikan sesuai dengan nomor urut absen siswa. Jadi siswa acak gitu nanti. Oke. Kamu itu tahunya dari mana? Punya ini penelitiannya Muskia ini. Kira-kira tak cek beneran nanti. Di sini Pak lihat di transkripsinya. Naskahnya punya, ada naskah lengkapnya. Dilihat langkah-langkahnya seperti apa. Terus kok mengatakan itu tahu dari mana? Ini soalnya yang paling menonjol ini pertanyaan Siti Muskia, maksudnya yang perbedaannya lebih jelas. Oh iya, di sini kok nggak kamu tulis toh? Kan enggak ya. Baik, oleh karena itu di akhir tabel itu disajikan nanti ya kelemahan-kelemahan masing-masing penelitian itu. Muskia apa kelemahannya, dan kedua apa kelemahannya, biar tahu. Judulmu itu banyak ya. Judulmu itu banyak. Ini kan PTK sebenarnya, judul PTK. Nah itu juga menjadi pembanding kan, yang lain tidak bukan PTK tapi ini yang lain PTK itu bukan PTK. Misalnya begitu. Kemudian langsung ke hasil. Tabel hasil ya. Di hasil itu halaman 74. Ini yang paling paling fatal kesalahan ini. Tadi itu yang disampaikan Pak Kartono tadi. Perencanaan Di sini temuanmu guru membuat RPP secara mandiri. Semua guru kan yang buat RPP tentu. Enggak harus indeks match kan, semuanya buat RPP secara mandiri. Itu bukan temuan namanya. Ya itu hak kewajiban. Kepala sekolah selalu memonitoring kepada guru-guru di
Di semua begitu dok. Kalau sama penelitian pun begini kan normatif bahasanya. Temuannya itu apa? Temuan gitu dok. Persiapan strategi kasmet itu ya. Guru sebelum ngajar kan gitu dok. Apa saja yang disiapkan? Medianya. Ada nggak medianya? Nah, ya kan itu dilihat. Jika media berupa kertas apa, kartu yang isinya tentang ini medianya. Terus metodenya apa? Langkah-langkahnya apa namanya? Petunjuk belajarnya, LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Karena ada langkah-langkah belajarnya itu. Di RTP. Ada itu, ada. Itu yang diceritakan di sini. Ya, kemudian LKPD ya. Iya. Lembar kerjanya. Lembar kerja peserta didik. Nah itu tujuannya apa? Materinya disiapkan. Udah. Buat materi enggak guru nih? Mau ngajar? Materinya dari sekolah kan? Nah, materi bukan dari sekolah. Guru itu mau ngajar itu kan mengembangkan materi tentu. Guru itu bukan robot yang sudah diprogram jalan sendiri, bukan. Tapi mengembangkan materi, persiapannya loh. Guru mengembangkan materinya enggak. Nah, tahu nanti dicari ya. Yo lek Pak Winarno, bukunya itu hafal luar kepala, ngajar tanpa buku bisa beliau. Tapi lek guru ini nggak bisa. Nah, ini harus disiapkan sama materinya, medianya, ya, metodenya, instrumen penilaiannya ada nggak? Instrumennya, ya kan? Kalau di ketiga itu pelaksanaannya, menyiapkan dan gurunya, menyiapkan. Nah itu diceritakan dok, bukan kepala sekolah memonitoring, guru buat RTP. Itu ya pasti dok, ya terkait dengan indeks kasmet gitu loh. Di LKPD-nya muncul itu, di medianya ya media yang mendukung indeks kasmet kartu tadi itu diceritakan. Ada kan kartunya? Ya itu diceritakan dok, bukan ini temuannya ya. Nanti yang fokus kedua pelaksanaannya penerapan indeks kasmet dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Ini bukan data namanya, data itu bukan kayak gitu. Siswa terlihat sangat aktif dalam dan antusias kan ini. Namanya pelaksanaan juga kamu ceritakan kegiatan pembukaannya misalnya. Langkah-langkahnya itu loh, sintaksnya itu loh, penerapannya bagaimana? Ceritakan gitu. Ya. Terus evaluasinya juga begitu, evaluasi pembelajaran bener tadi yang disampaikan Pak Arton. Ini yang dievaluasi pembelajarannya, ya kan, bukan strateginya kan begitu. Nggak tahu nanti gimana. Yang tanya ini, tes alat ukur tes dan non tes, tesnya itu seperti apa dok? Tesnya itu pakai soal Pak, soal pilihan ganda dan soal undangan. Kalau non tesnya? Pakai lembar observasi. Cara pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan evaluasinya itu? Tes bagaimana? Non tes bagaimana? Izin Bapak saya buka. Itu belum. Iya. Tapi bukan ujian. Bukan. Bukan hafalan itu. Maksud saya yang buka kan? Buka sendiri. Jadi evaluasinya gimana itu? Kalau observasinya yang untuk penilaian sikap itu kan menggunakan lembar kertas, lembar observasi. Nah di lembar penilaian itu guru mengamati secara langsung tanpa melalui perantara orang lain. Jadi langsung Sikapnya sikap apa yang dinilai? Sikap percaya diri, tanggung jawab, sama keaktifan. Percaya diri? Tanggung jawab sama keaktifan. Keaktifan kok sikap? Keaktifan kan ya, sikap itu apa? Coba di KI 1 tuh, KI 1 itu sikap apa? Sikap regional religius. Sikap religius. KI 2? KI 2 itu sikap religius sama enggak mungkin itu dan rasa udah tahu. KI 1 ya, spiritual. Ya, spiritual itu indikatornya banyak, misalnya dia taat,
kemudian apa begitu ya. Iya. Itu ada instrumen penilaian spiritual. Yang kedua sosial. Tadi itu yang kamu sampaikan itu sosial saja itu ya. Apa untuk menghormati, kemudian disiplin itu apa itu ya. Kemudian itu yang notes ya. Iya. Observasi. Observasi. Kemudian yang tesnya. Yang tesnya itu menggunakan pilihan ganda dan uraian. Nah, di akhir pembelajaran. Iya. Oke, yang terakhir dari pelaksanaan penerapan indeks med itu apa kendala kelemahannya? Kendalanya itu ada beberapa siswa itu yang masih bingung gitu loh Pak. Kadang yang pemalu, siswa yang pemalu itu kan nggak berani untuk interaksi sama siswanya. Apalagi kalau misalkan siswa laki-laki dengan perempuan, itu kan banyak malunya gitu. Kamu ceritakan tadi di situ. Mboten kok kamu ngomong, mboten ada kok ngomong. Tidak ada. Gegabus namanya katanya waktunya gegabus katanya. Tidak ada kan? Lah iya, tambah itu di pelaksanaan di akhir itu. Jadi ada kendala yang ditemukan itu apa saja. Di penyajian data tambahin ya. Juga di pembahasan. Lah setelah ketemu kelemahannya apa, nanti kamu merekomendasi di akhir itu untuk mengatasi masalah itu bagaimana. Sebagai saran di akhir itu ya. Wes gitu aja, terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Bapak dari Menuju. Gimana? Feeling kamu gimana? Lulus gak? Tuh, ya. Aja. Menguasai uji utama loh yang bilang. Enggak menguasai nih, Pak. Kalau penguji pendamping nggak ikut. Pendampingnya membela, Pak. Kan nggak ikut. Ya, nanti ditunggu semua pendapatnya. Silakan Bapak menguji pendamping Bapak. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Dr. Rahman MPD, penguji utama Bapak Dr. Imam Fauzi MPDI dan Bapak Sekretaris Sidang Bapak Haji Anupur MPDI dan Saudari Sofi Sintalia. Selamat Sofi ya, karena sudah sampai pada tahapan ini meskipun ya kondisinya begini gitu ya. Artinya apa yang menjadi perhatian terutama dari Ketua Sidang dan khusus dari penguji utama itu harus kemudian jadi catatan gitu ya. Memang catatannya cukup banyak begitu, karena kan awal saya sudah sampaikan soal datamu masih minim, masih ingat ya. Soal datamu ini masih wawancara saja. Di awal kan tidak ada observasi sama sekali kan, baru konsultasi itu kan hanya ditambah. Ini masih kurang Sofi. Ya sekali lagi karena memang kondisinya begitu ya, artinya saya nggak bisa kalau kemudian mahasiswa itu, karena saya kembali ke saya pribadi, saya khawatir tetap begitu nanti gitu kan. Khawatir misalkan lanjut S3 susu nanti dosennya kayak ini, takut kena karma gitu kan. Tapi saya beruntung kayak gitu, saya tahu Anda masih bersabar gitu ya, bersabar sudah UKT. Tapi bukan jaminan tadi kata Pak Artono yang ujian sekarang tidak ada UKT. Enggak, nanti biar Pak Artono menyampaikan secara teknis seperti apa. Prinsip begini Sofi ya, jadi apa yang tadi disampaikan itu saya udah apa ya, seingat saya soal ini coba dimasukkan sesuai dengan singkatnya tahapan soal guru itu gimana menggambarkannya. Jadi fokus ke bagaimana guru ketika menggunakan strategi TK Smartnya ini. Jangan mana-mana. Kan udah saya sampaikan. Misalkan gurunya di sumber belajar itu apa yang dari perencanaan persiapan. Sumber belajarnya dari mana? Buku misalkan, buku apa? Setelah itu guru ngapain? Itu kan digambarkan. Makanya di tujuan penelitiannya tadi mendeskripsikan. Berarti apa yang Sofi dapat? Apa yang Sofi lihat? Apa yang Sofi temukan saat wawancara, kemudian melihat LPP itu harus diklopkan. Klop nggak ini? Pernyataannya dalam sumber, ya pernyataan si guru misalkan, kemudian pernyataannya siapa lagi misalkan yang ngasih sumber, kemudian datanya bagaimana, observasinya bagaimana, kan sudah saya tapi coba amati pada saat guru itu menyiapkan itu bagaimana, dia kesulitan ya. Dan kan kadang kita nggak tahu pada saat observasinya kan, menggunting misalkan bagaimana untuk membuat apa indeks Smart itu. Terus ya kalau nyari soal itu sesuai nggak? Jangan-jangan guru tidak ngambil di buku, guru ngambil di internet misalnya. Bisa jadi kan, agak cepat misalkan gitu kan bisa jadi.
tinggal copy paste misalnya, atau nggak begitu misalnya, ini ngambil dari apa sumber belajarnya dari mana, dari buku misalnya sesuai dengan apa pembelajaran matematik misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua pada pelaksanaan itu bagaimana, itu kan sudah saya minta untuk digambarkan secara utuh begitu ya. Jadi jangan kemana-mana soal. Intinya adalah sintaknya indikator seperti apa di teorinya, kan udah ada teorinya mengatakan begini. Ya udah yang kamu narasikan, yang kamu gambarkan, yang kamu observasi, yang kamu wawancara, yang kamu lihat dokumentasinya adalah berkaitan dengan ini. Udah nggak usah mana-mana. Apa melihat apa sintaknya tadi tahapan-tahapannya, oh tahapannya begini, ya udah itu aja. Jadi datanya tidak ke mana-mana. Jadi katanya penguji atau sidang tadi yang dievaluasi bukan pembelajaran, betul bukan. Tapi yang kamu potret adalah strategi indikatornya. Ini gimana evaluasinya? Ya kan? Pasti ada itu nanti di sini. Bahwa evaluasinya mengatakan bahwa di teori menggunakan alat ukur misalnya disampaikan aja. Bahwa dengan ini misalkan murid ini misalkan disampaikan aja kan. Tentu dari mana? Pasti dari wawancara. Itu dari mana? Pasti dari observasi. Dan lembar-lembar evaluasinya itu ditambahkan. Di RPP ada ya tapi ya. Artinya RPP memang dulu menggunakan indeks asmat. Tidak seperti yang tadi. Saya baru tahu yang sebelumnya itu ternyata briefing kelasnya tidak ada. Itu kan kacau gitu kan. Kalau begitu kan berarti nggak layak diteliti. Apa yang mau diteliti? Ada mau fokus penelitiannya indeks asmat. Sementara di RPP tidak ada. Dari mana munculnya? Kan ngarang namanya itu kan. Makanya kemudian harus muncul di RPP. Tapi jangan kemudian kadang nambah-nambahin gitu ya. Oh, ini nggak ada muncul di RPP. Gimana kalau saya edit misalnya? Ini ada yang begitu. Kalau ini RPP-nya nggak ada ininya, tanda tangannya. Nah itu lagi. Itu file. Ya, jangan. Ini kan deskripsi. Data itu harus otentik ya. Makanya ada dokumentasi. Kalau begini bukan data namanya. Bukan, masih draft. Namanya data itu berarti yang sudah disahkan oleh siapa? Tentu kelembagaan MIMA Al-Falah ini. Kalau ada tanda tangan, ya bisa jadi curiga. Maaf ya, saya bisa curiga Pak Irfan, Pak Arto, semuanya Pak Munir. Bisa jadi kamu download diganti, bisa jadi. Kalau sekarang udah canggih, nah baru kalau udah ada tanda tangan plus di stempel itu sah. Itu adalah dokumen RPP yang dikeluarkan oleh MIMA Al-Falah. Gitu. Bahwa gurunya download ya kita nggak ada urusan gitu. Yang penting ini adalah sesuai dengan data yang dikeluarkan. Jadi apapun Sofi berkaitan dengan data, jangan mana-mana. Makanya kalau nggak ada kayak gini, apalagi tadi saya baru tahu kalau nggak ada pernyataan kasihannya, nggak ada ini naskahnya. Ya tadi saya sempat disinggung sama Pak Arto, harusnya tidak begitu ya. Betul. Kalau mohon maaf ya, kalau budaya kan yang uji, ya alamat ujian bulan. Tahu ujian bulan namanya? Gitu aja, Pak Arto. Terima kasih Pak Ahmad Kumalo. Selanjutnya Bapak Sulawesi cukup. Sudah saya catat banyak sudah. Banyak. Nanti tinggal saya ini yang mau nyampaikan kebanyakan. Ya jadi cek itu ya. Saudari Sofi Sintanuria, gimana? Menurut kamu pantas lulus nggak? Pantas. Kenapa kok pantas? Karena saya sudah berusaha. Dari awal Semuanya usaha juga, karena yang tidak usaha. Apa yang membuat kami harus meluluskan kamu? Nilainya Ya, Sob. kasihkan. Kenapa kamu harus diluluskan? Nah, kasih kami alasan. Alasan yang bisa meyakinkan. Nilainya. Nah, cek dulu rekeningnya. Wah, tidak sama kan? Ada yang meluluskan, ada yang mepet-mepet. Ayo, kemana? Ayo, kamu kenapa harus diluluskan? Jawab. Hah? Gimana? Sudah sampaikan tapi alasan itu kenapa? Ya, kenapa? Apa alasan kami untuk meluluskan kamu? Ya, saya merasa sudah berusaha dari awal sampai akhir. Terus? Sudah mengerjakan sebaik mungkin meskipun hasilnya belum sangat maksimal. Jadi saya berhak untuk diluluskan. Oh, berhak diluluskan ya? Kata kamu kan? Nggak iya dong, kan menurut kamu.
Oke, saya bacakan aja sesuai penilaian dari semua tim penguji ya. Oke, baik saudari Sofi Sinta Nuriyah NIM T 2018 4020 program studi PGMI. Hari ini Jumat tanggal Sabtu ya, 25 Juni 2022 jam 15.37. Setelah mempertimbangkan semua masukan dan juga penilaian yang disetorkan oleh penguji, selamat kami ucapkan dan dinyatakan lulus sekaligus sangat mepet ya. Mepet sekali. Dan nanti silakan untuk merevisi. Mungkin nilai ini belum bisa kami kasihkan sebelum revisi naskah Anda selesai ya. Karena kalau nggak revisi nanti naskahnya jelek sekali. Kasihan Pak Win, namanya buruk nanti. Ya, kemudian Anda nanti silakan merevisi waktunya untuk tidak bayar UKT itu maksimal tanggal 15 Juli. Itu sudah bayar revisi sudah. Bukan revisinya terakhir itu. Daftar sudah sebelum 15. Sebelum tanggal 15. Dan nanti kalau sudah bagus naskahnya silakan dikonversi menjadi artikel ilmiah dan menempatkan Pak Win sebagai penulis kedua gitu ya, untuk diterbitkan di jurnal. Kemudian yang ketiga adalah menyumbangkan satu buku referensi ya, kepada program studi untuk dijadikan suatu gerakan fakultas. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu mana Ibu Bapak dan Sofi serta supporternya di belakang. Nanti itu anak bimbingan saya, mudah-mudahan gampang nanti ujiannya. Siapa ini? Awak mau uji deh. Oh ini dah. Lu. Kalau ya isi banget. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan ilmunya manfaat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.